desa masih sama. Kabut tipis menggantung di sawah. Ayam berkokok bersahutan. Dan suara sandal ibu-ibu terdengar dari kejauhan. Tapi bagi kami, semuanya terasa berbeda. Ya, karena hari ini adalah hari terakhir kami. Baru saja 2 bulan yang lalu kami datang dengan ransel penuh rencana dan kepala penuh teori. Kami pikir kami datang untuk mengajar. Nyatanya desa inilah yang mengajar kami apa itu kehidupan. Pak Nukman, beliau adalah kadus dusun Dasan Kulur, selalu menyambut kami dengan senyum sederhana. Anggap saja desa ini rumah kalian, katanya di hari pertama dengan senyuman. Kami mengangguk tanpa benar-benar paham apa maknanya. Baru di hari-hari berikutnya kami merasakan makan seadanya bersama warga, tertawa di atas teras rumah bambu, dan belajar sabar saat listrik padam di malam hari. Anak-anak desa adalah alasan kami betah di sini. Setiap sore mereka berlarian ke posko, membawa buku lusuh dan mata berbinar. Mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun. Program kami mungkin terbilang kecil, seperti mengajar TPQ, membersihkan masjid, membuat kantor desa menjadi hijau, tapi dampaknya terasa besar di hati kami. Dan sebaliknya, hal-hal kecil dari desa justru mengubah cara pandang kami terhadap kehidupan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kami sadar, kami tidak hanya meninggalkan desa, kami meninggalkan keluarga. Ketika mobil berjalan bergerak meninggalkan desa, anak-anak berlari mengejar kami sambil melambaikan tangan. Debu jalanan berterbangan, menutup pandangan tapi tidak dengan kenangan. KKN telah usai, namun desa itu akan selalu hidup dalam ingatan. Sebagai tempat kami belajar rendah hati, bersyukur, dan memahami bahwa pengabdian bukan tentang seberapa besar yang kita beri, melainkan seberapa tulus kita hadir membersamai. Halim, kopinya udah jadi belum? Woi, bangun woi, sholat subuh. Wan, lihat chargerku nggak? Arwan pada tuis. Arwan, ya Allahan. Dermawan, Warid. Woi, rapat, bangun. Ngonein pada kumpul, melem katon pada katon. Woi, makan rokok dong ngising gelas nih. Saya JP nih. Sibal ciki. Bang Dit, kalian yo, cepat jo, tidak usah lama-lama ngana. Saya P. Jadwal meriam nani kelapa kia batur. We TPQ we, Rit, TPQ Rit, aneh Darmawan, TPQ. We saya pegeliran TPQ Judan Masjid we, aneh. We ngeluarin we, uang kas, ayo cepetan, bagi yang belum ngeluarin cepetan. We udah makan belum? Ayo makan ayo, nanti keburu habis sama teman itu. Weh, ndak lupa menane malam Jumat pada hiziban, Teh Arwan. Ayo guru, ada Pak Kades di luar. Ayo kita sama-sama keluar nih. Ayo semua kita, ayo. Woi, sial. Len, ngeler. Padahal relatif
saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ha, 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 ha. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Perjalanan menuju desa Tumbuh Mulia bukanlah perjalanan yang kami impikan dengan tawa. Kami datang dengan membawa lelah yang tak akan hanya terasa di kaki, tapi juga di hati. Jalanan di desa itu sepi, seolah ikut merasakan beban yang kami pikul. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan kesunyian yang membuat dada kami terasa sesak. Setiap langkah seakan mengingatkan kami bahwa perjalanan ini bukan sekedar berpindah tempat, melainkan ujian bagi perasaan kami sendiri. Di desa Tumbuh Mulia, kami bertemu dengan banyak watak manusia. Ada senyum yang dipaksakan, ada tatapan kosong yang menyimpan cerita panjang tentang hidup yang tak mudah. Anak-anak bermain tanpa tahu beratnya dunia, sementara orang-orang dewasa menjalani hari dengan wajah yang sudah terlalu akrab dengan kesabaran. Kami melihat kesedihan yang tidak diucapkan, kesedihan yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Di tengah keheningan itu, kami dipertemukan dengan Pak Kadus Nokman. Beliau menyambut kami dengan senyuman hangat yang terasa seperti pelukan bagi hati yang sedang rapuh. Kebaikannya yang begitu tulus, tanpa pamrih. Ia mempersilahkan kami singgah, menyuguhkan apa yang ia punya, meski kami sadar apa yang diberikan bukan berasal dari kelebihan, melainkan dari keikhlasan. Keroyalannya lahir dari hati yang terlalu baik untuk menolak berbagi, meski hidupnya penuh dengan keterbatasan. Saat Pak Nokman mulai bercerita, suasana menjadi semakin sunyi. Kata-katanya sederhana, namun mengandung luka yang telah ia lama simpan. Tentang desa yang ia cintai, tentang warganya yang bertahan dalam diam, dan tentang harapan yang seringkali ia titipkan pada doa. Mendengarnya, hati kami terasa perih. Kami belajar bahwa ketegaran seringkali tumbuh dari penderitaan yang terlalu lama dipendam. Hari demi hari berlalu, dan tanpa kami sadari,
desa ini telah menanamkan rasa yang dalam di hati kami. Hingga akhirnya waktu memaksa kami untuk pergi. Oke, baik. Kalau enggak KKN, saya tidak bisa merasakan bangun pagi dan menduduk teman-teman dengan lagu Garam Cina. Katon! Kalau enggak KKN, aku tidak bisa makan bersama. Kalau nggak KKN, aku tidak tahu rasanya nonton drakor bersama. Kalau nggak KKN, aku nggak kenal yang namanya kekocakan. Ternyata teman-teman di KKN kocak. Lupa. Nggak KKN, aku nggak tahu rasanya duduk di kantor desa berjam-jam dan digelitikin setiap hari. Au! Kalau nggak KKN, saya nggak tahu namanya congor. Okay, if I don't KKN, I will never experience the real social life with the folks. But I learned one thing, that a friend need each other and help each other. And there are many things you can find in KKN. Kalau nggak KKN, ya KKN dulu. Kalau nggak KKN, aku nggak pernah tahu rasanya nemu kardus yang lucu. Kalau aku nggak KKN, ya di rumah. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal hetik ngitung uang tiap malam. Kalau nggak KKN, apa ya? Wih, kenyaman, Jok.